Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di kapal harta karun, pemuda berjubah giok dengan rambut ungu dan mahkota emas selesai berbicara, dan suara wanita yang lembut terdengar. Tuan muda, kota Jiuding ditutupi dengan arai dunia kota Jiuding yang dibangun oleh leluhur klan Xia 30.000 tahun yang lalu. Ini pernah menduduki peringkat ketiga di benua Changqing. Ditemani oleh suara itu, seorang wanita cantik dan bermartabat muncul dalam gaun phoenix. Dia memakai mahkota emas-emas dan memegang penggaris giok emas. Dia memiliki temperamen yang pendiam dan agung. Terlebih lagi, kota Jiuding selalu memiliki aturan, dan kamu tidak diperbolehkan berjalan di kota. Menurutku, jika kita datang dari jauh, lebih baik mengunjungi Gunung Tianmang dengan berjalan kaki. Wanita berjubah phoenix berkata, melihat pemuda berjubah giok di sampingnya. Mata pemuda berjubah giok menunjukkan sedikit pemberontakan, dan berkata, aturannya sudah mati, dan orang-orang masih hidup. Sejauh yang saya tahu, sekarang arai batas kota Jiuding ini telah melewati 30.000 tahun zaman kuno yang gelap. Erosi larangan telah lama rusak parah, dan saya tidak percaya bahwa Kaisar Daxia saat ini bersedia menggunakan formasi sebesar itu untuk berurusan dengan kita. Berbicara, dia memerintahkan dengan keras, dengarkan aku, terbang ke Gunung Tianmang. Di sini. Jauh di dalam kabin, sebuah suara tua dan penuh hormat terdengar. Tiba-tiba, kapal harta karun sepanjang 100 zang itu melesat lurus menuju langit di atas kota Jiuding. Wanita berjubah phoenix tidak bisa menahan napas pelan dan berkata, Tuan muda, ini akan dituduh terlalu mendominasi. Meskipun dia mengatakan itu, suaranya tidak menyalahkan, melainkan sedikit ketidakberdayaan yang dia harapkan. Bibi Wen, apakah kamu masih tahu bahwa klan Huan kami dikenal menyimpang dan mendominasi sejak 30.000 tahun yang lalu? Sebagai keturunan klan Huan, setiap darah gila dan masam mengalir di tubuhku, dan aku tanpa pengecualian. Melihat wajah wanita berjubah phoenix yang bermartabat dan cantik memerah, matanya yang indah penuh amarah, bocah lelaki berjubah giok itu tertawa dan berkata, seperti sekarang, kamu adalah penatuaku dalam nama, tetapi di mataku, kamu adalah wanita Huan Shaoyouku. Siapapun yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, aku akan membunuh siapapun. Wanita berjubah phoenix mencoba mendorong lengan pria muda berjubah giok, tetapi dipegang erat oleh pria muda berjubah giok dan tidak melepaskannya. Pada akhirnya, dia menyerah, bibir merahnya sedikit mengerucut, dan dia berkata tanpa daya, tidak mungkin melakukan ini. Baiklah, jika kamu memberi tahu orang-orang tua dari klan, itu tidak. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia melepaskan diri dari tubuhnya yang halus seperti sengatan listrik, dan matanya yang indah memelototi bocah berjubah giok itu, bajingan kecil, di mana kamu menyentuh? Pria muda berjubah giok memandang pantat wanita berjubah phoenix dengan tidak bermoral, dan berkata sambil tersenyum, jika saya memberi pelajaran kepada orang-orang tua itu, saya tidak akan menyentuh Anda, saya akan mengalahkan Anda. Itu bisa, tidak dibuat menjadi 4 kelopak. Wanita berjubah phoenix meludah, dan pipi Xia Fei. Kapal harta karun telah terbang ke langit di atas kota Jiuding, yang juga menyebabkan kegemparan di kota. Kapal harta karun siapa ini, beraninya menembus langit di atas kota Jiuding. Saya menaruh aturan di mata saya, dan segera setelah saya masuk ke kota, saya dibombardir oleh arai batas kota Jiuding. Sejak saat itu hingga sekarang, tidak ada yang berani melakukan ini lagi, tetapi sekarang, beberapa orang telah mengabaikan aturan dan terbang di atas kota Jiuding. Kekuatan mana yang dimiliki kapal harta karun itu? Tidak tahu aturan kota Jiuding. Bukannya kamu tidak mengerti aturannya, itu karena kamu tidak mempertimbangkan aturan kota Jiuding sama sekali. Keributan dan seruan terus terdengar di jalan-jalan dan gang-gang. Kapal harta 1000 setan, dari klan Huan. Di sebuah restoran, Gu Changning tiba-tiba berdiri, kekuatan klan pertama Dao Iblis di benua Changqing juga telah muncul. Setan Huan. Yang satu lebih baik dari yang lain. Dalam 9 Kaisar Changqing, yang asli,
Kaisar Iblis Tianyu, dari keluarga Huan dari klan Iblis berada di peringkat 3 teratas, dengan kekuatan sihir mengerikan yang mengguncang dunia. Sepertinya klan Huan dari klan Iblis tidak benar-benar mengevakuasi benua Changqing, tetapi meninggalkan sebagian klan, seperti klan kuno kita, yang telah selamat dari larangan 30.000 tahun. Di samping Gu Changning, wanita tua dengan Tong Yanhe mengerutkan kening. Mereka semua telah pergi, dan berapa banyak yang sama dengan klan Iblis Huan, meninggalkan sebagian dari pasukan mereka, yang bertahan di bawah penindasan larangan kuno gelap 30.000 tahun. Gu Changning menghela nafas. Situasi di kota Jiuding semakin berbahaya dan bergejolak. Sebelum ada Zheng Pu, seorang penjahat kuno yang diduga keturunan Bone Demon Emperor. Sekarang bahkan orang kuat dari klan Huan Iblis telah muncul, bagaimana mungkin Gu Changning tidak terkejut? Temperamen Kaisar Iblis Suangu mendominasi, tetapi dia bisa bertindak dengan cerdas dan jujur, dan dunia mengaguminya. Tapi klan Huan dari klan Iblis ini berbeda. Dominasi klan ini merajalela, menginjak-injak aturan, mengabaikan aturan, dan paling ditakuti. Wanita tua itu berkata, seperti sekarang, siapa yang akan mengabaikan aturan keluarga kerajaan Daxia dan menerobos langit di atas kota Jiuding seperti klan Huan Iblis? Putra Iblis dari klan Huan. Di sebuah kedai teh, Zheng Pu, berpakaian abu-abu, mengangkat kepalanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang tampan. Beraninya kau menembus langit tepat di atas kota Jiuding, keturunan keluarga Huan ini, benar saja, masing-masing. Yang satu lebih gila dari yang lain, dan aku ingin melihat bagaimana keluarga kerajaan Daxia akan melakukannya. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh besar yang tersebar di kota Jiuding juga memperhatikan kapal harta karun 1000 sihir satu demi satu, dan mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda. Tembakan. Halaman King Yun. Su Yi sedang berbaring di kursi rotan di samping kolam, dan ketika dia melihat kapal harta karun yang muncul di langit dari kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kota Jiuding dilarang untuk terbang? Selain itu, pria parubaya berjubah kain mengerutkan kening dan berkata, tentu saja. Pagi ini, dia dan Wang Jiu datang bersama untuk bertanya kepada Su Yi tentang memperbaiki arai batas kota Jiuding. Meskipun Su Yi telah memberikan metode perbaikan, memalukan bahwa kain parubaya Pao menemukan bahwa dia tidak dapat memahami beberapa metode dan metode rahasia untuk memperbaiki formasi. Itu dia. Kelompok master formasi sihir yang dipanggil oleh bawahan mereka hanya nyaris tidak mengenali bagian dari teknik pemurnian rahasia dan metode formasi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa datang untuk bertanya langsung kepada Su Yi. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi tepat sebelum dia tiba di halaman King Yun untuk mengungkapkan niatnya, dan sebelum Su Yi dapat memberikan petunjuk dan mengklarifikasi keraguannya satu per satu. Tuanku, ini adalah kapal harta karun 1000 sihir dari klan Huan. Iblis Huan. Alis setengah baya dalam jubah kain juga sedikit mengernyit. Apakah mereka masih berpikir ini adalah benua Changqing 30.000 tahun yang lalu? Su Yi sangat menyadari bahwa meskipun jubah kain setengah baya itu sedikit tidak senang, ada sedikit ketakutan, jelas klan Iblis Huan ini jauh dari sebanding dengan kekuatan biasa. Dia berkata dengan penuh minat, setelah aturan dilanggar, akan sulit untuk berdiri lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Jubah kain setengah baya bergerak di dalam hatinya dan berkata, jika saya adalah sesama Tao, apa yang akan saya lakukan? Su Yi tersenyum dan berkata, jika Anda mengikuti ide saya, Anda tidak perlu sopan sama sekali, dan Anda tidak perlu maju untuk bernegosiasi, cukup gunakan arai batas kota Jiuding dan ledakan secara langsung. Kelopak mata setengah baya dari jubah kain itu melompat dengan ganas. Ekspresi Wang Jiu berubah, dan dia berkata, ide yang bagus, begitu kamu melakukan ini, kamu tidak hanya akan sepenuhnya merobek wajahmu dengan Demon Huan, tetapi juga ditakdirkan untuk kehilangan kekuatan arai batas kota Jiuding. Terutama tidak bijaksana. Pihak lain berani datang, hanya ada dua situasi, apakah kamu tidak takut mati, atau kamu berpikir bahwa kamu tidak berani menggunakan formasi batas kota Jiuding, tidak peduli yang mana, itu cukup untuk menunjukkan bahwa yang lain pesta tidak Anda menaruhnya di mata Anda, jika itu masalahnya,
apakah itu akan merobek wajah Anda jika Anda membicarakannya? Su Yi menggelengkan kepalanya sebentar, tentu saja, jika kamu benar-benar takut satu sama lain, maka telan saja amarahmu. Jubah kain setengah baya juga tertawa pada saat ini, dan berkata, 9 tua, kamu pergi untuk menjalankan formasi besar, seperti yang dikatakan Dao Yousu, langsung ke sana. Wang Jiuyi tetap tidak percaya. Pergi. Mata setengah baya dalam jubah kain melintas dengan dingin. Wang Jiu tidak ragu lagi dan pergi. Melihat ini, Su Yi tidak bisa tidak melirik jubah kain setengah baya, dan berkata, apapun yang terjadi, itu tidak dapat dihitung di kepalaku. Pria parubaya berjubah kain berkata dengan senyum hangat, selama sesama Taoisu dapat membantu saya untuk memperbaiki arai batas kota Jiuding, tidak perlu bagi sesama Taois untuk khawatir tentang hal-hal lain. Su Yi mendengus dan tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan umpan, ngengat bulan, dan memberinya makan ikan di kolam. Keluarga kerajaan Xia berani menghentikannya, kataku, aturan kota Jiuding dapat diikuti oleh orang lain, tetapi keluarga Huan kita dapat melampaui aturan dan menginjak-injaknya di bawah kaki kita. Suaranya arogan dan mendominasi. Hahaha, Kaisar Daxia baru saja marah lagi, apa yang bisa saya lakukan? Pria muda berjubah giok tidak bisa menahan tawa. Segera setelah saya mengatakan ini, raungan kekuatan penahan tiba-tiba terdengar di seluruh kota Jiuding. Tawa pemuda berjubah giok berhenti tiba-tiba. Seperti bebek yang dibanting lehernya. Di kota Jiuding, barisan terlarang meraung, memicu cahaya rune yang mengerikan. Dalam sekejap, semua biksu yang tersebar di kota merasa gelap di depan mereka. Langit yang awalnya cerah sepertinya jatuh ke malam yang gelap. Hentikan matahari. Ini, formasi hebat kota Jiuding. Seluruh kota terkejut. Berapa tahun telah berlalu, susunan pembunuhan yang tak tertandingi yang telah bertahan dari zaman kuno ini tidak lagi beroperasi, dan sekarang, susunan kekuatan ilahi ini sekali lagi tercermin di langit di atas kota Jiuding. Xia Huang saat ini sangat berani. Zheng Pu tergerak dan menarik napas. Saya pikir keluarga kerajaan Daxia akan cemburu pada klan Demon Huan untuk 3 poin. Gu Changning membuka matanya lebar-lebar, terkejut dengan pemandangan ini. Tidak ada negosiasi, tidak ada teguran, bahkan tidak ada halo, jadi dia langsung menggunakan arai batas kota Jiuding, yang tidak diragukan lagi merupakan pernyataan terkuat melawan klan Huan Iblis. Pada saat ini, orang-orang besar dan para penjahat kuno yang tersebar di berbagai wilayah kota juga menyadari hal ini dan gemetar. Huan, apa kekuatan kuno yang menakutkan? Tapi baru hari ini, ketika kapal harta karun 1000 ajaib mereka melanggar aturan kota Jiuding, mereka menderita pukulan terberat dari keluarga kerajaan Daxia untuk pertama kalinya. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak harapkan. Ledakan. Formasi terlarang berguling, dan guntur hitam melonjak seperti lautan amarah. Pemuda tampan dengan rambut ungu dan mahkota emas mengubah wajahnya, tetapi matanya bersinar dengan kilau yang ganas dan gila, dan berkata, mundur. Tidak mungkin. Bunuh kami. Keputusan seperti itu seperti orang gila, sama sekali tidak takut mati. Tapi ini adalah gaya klan iblis Huan. Darah iblis mengalir di dalam tubuh. Ledakan. Seperti cambuk guntur menari di tangan para dewa, mencambuk dunia. Oh. Saya melihat sinar cahaya yang menyilaukan muncul di sekitar Tousan Demon Treasure Ship. Itu adalah susunan pertahanan dari kapal harta itu sendiri, tumpang tindih dan tumpang tindih, sebanyak 18 lapisan. Ledakan. Seperti penyebaran yang merajalela. Sosok pemuda bermahkota emas berambut ungu dan wanita berjubah Phoenix yang berdiri di haluan kapal bergoyang keras, dan mereka hampir jatuh karena kaget. Ada juga seruan dari kabin. Tuan muda, jika ini terus berlanjut, kapal harta karun 1000 setan akan dihancurkan. Pemuda berambut ungu dan bermahkota emas itu tampak jelek, matanya merah, dan dia berkata dengan keras, Bibi Wen, keluarkan, Black Demon Green Sun Umbrella, aku tidak percaya itu tidak bisa menghentikan kekuatan arai batas kota Jiuding. Wanita berjubah Phoenix di sebelahnya menarik napas dalam-dalam dan hendak mengambil tindakan.
Pada saat ini, dari liontin giok berwarna darah yang tergantung di leher pemuda berambut ungu dan bermahkota emas, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh keluar. Kamu keparat. Segera setelah saya tiba di kota Jiuding, saya terpaksa menggunakan Black Demon Green Sun Umbrella. Apakah Anda mencoba untuk mempermalukan wajah lama nenek moyang Anda? Pemuda dengan rambut ungu dan mahkota emas menegang. Wajah cantik wanita berjubah Phoenix sangat berubah. Pada saat ini, kekuatan arai batas kota Jiuding menyerang lagi, berubah menjadi lautan guntur hitam yang ganas, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Apa yang tidak berharga, awas. Tepat ketika suara dingin dan acuh tak acuh terdengar, tangan besar berwarna darah tiba-tiba naik ke langit, membawa api ajaib berwarna darah yang mengerikan, dan menembakkannya ke langit. Ledakan. Ini sungguh kekuatan yang mengerikan. Di kapal 1000 harta karun iblis, pasti ada kengerian yang duduk di sini. Ada semburan seru di kota. Hanya dengan satu telapak tangan, serangan dari arai batas kota Jiuding dapat dihancurkan, yang membuat para pembudidaya transformasi spiritual itu gemetar. Hebat. Saya pikir Paman, Anda hanya memiliki jiwa yang patah yang tersisa, dan saya tidak tahu kapan Anda akan mati. Siapa yang mengira Anda masih begitu galak? Di kapal harta karun, pemuda berambut ungu dan bermahkota emas itu kagum. Mata indah wanita berjubah Phoenix mengungkapkan jejak ketakutan yang mendalam. Dia tahu betul bahwa, Paman, di mulut pemuda berambut ungu dan bermahkota emas itu adalah orang gila tua yang lebih gila dan lebih mesum. Brengsek, kamu bajingan tidak bisa menyanjung, jadi jangan lakukan itu. Di liontin batu giok berwarna darah, ada omelan dari suara acuh tak acuh. Ledakan. Selama percakapan, kekuatan penahan di kota Jiuding tampaknya mendidih, memicu gelombang guntur hitam satu demi satu, bergegas menuju kapal 1000 setan harta karun dari segala arah. Momentum semacam itu benar-benar menakutkan. Pergi, buru-buru ke Gunung Tianmang dulu, dan tanyakan pada orang tua klan Xia, yang memberi anjing mereka keberanian untuk menghentikan kita. Liontin batu giok berwarna darah bersinar, dan suara acuh tak acuh terdengar, sombong dan mendominasi. Saya melihat Tousan Demon Tracer Ship menyusut, berubah menjadi hanya 9 kaki, dan kemudian sosok berwarna darah ilusi muncul dari langit, membawa Tousan Demon Tracer Boat di pundaknya, dan bergegas maju dengan langkah besar. Melihat ke atas dari tanah, saya melihat iblis bayangan darah, membawa kapal harta karun dan bersiul ke langit. Api iblis menakutkan yang memancar dari tubuhnya membuat banyak orang di kota tercengang. Ledakan. Tiba-tiba, sosok berwarna darah itu mengepalkan tinjunya, menghancurkan kekuatan penahan yang mengalir deras di wajahnya, dan sosok berwarna darah itu bergegas maju dalam percikan cahaya dan hujan. Siapapun dapat melihat bahwa kekuatan arai batas kota Jiuding tidak dapat lagi membantu sosok dewa. Menakutkan. Nenek moyang klan Huan yang mana ini? Itu layak menjadi klan iblis Huan yang telah dikenal sebagai kekuatan iblis nomor 1 di dunia sejak zaman kuno. Ada sensasi di kota Jiuding, dan mereka sangat terkejut oleh kekuatan sihir mengerikan yang dilepaskan oleh sosok dewa itu. Halaman King Yun. Roh primordial yang ada di alam roh. Wajah setengah baya dalam jubah kain telah menjadi gelap. Di kursi rotan di sebelahnya, Su Yi mengerutkan kening dan berkata, meskipun kekuatan formasi batas kota Jiuding telah rusak parah, misteri yang terkandung dalam formasi ini luar biasa dan sebanding, kendali Weng Jiu atas formasi ini. Ini hampir tak tertahankan. Jubah kain tetap berada di usia parubaya, dan berkata, apakah menurut Anda ada yang salah dengan cara Lao Jiu menjalankan formasi ini? Ini lebih dari masalah, ini adalah pemborosan kekuatan formasi ini. Su Yi menggosok alisnya. Perasaan ini seperti melihat seorang anak kecil menebas dengan pedang dunia. Pria parubaya berjubah kain tampak sedikit kaku, sedikit bersalah, dan berkata, jika aku yang menjalankan formasi ini, itu akan cukup untuk mengerahkan hampir 40% dari kekuatan 9 tua, bahkan jika aku tidak bisa membunuh roh dari klan iblis Huan. Tuhan, pasti bisa menjebaknya. Hanya 40%. Mata Su Yi berkilat ketakutan, dan kemudian dia berkata dengan emosi, arai batas kota Jiuding ini berada di bawah kendalimu. Aku benar-benar merasa bersalah.
Pria parubaya berjubah kain menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit, dan dia mengabaikan sarkasme dalam kata-kata Su Yi, dan berkata, rekan Taois, jika Anda yang akan mengendalikan formasi ini ingin bertemu. Su Yi bertanya. Jubah kain setengah baya berkata tanpa ragu-ragu, pikirkan. Su Yi berkata, bagaimana kalau kamu berutang budi padaku? Jubah kain setengah baya dengan senang hati setuju. Bukannya dia tidak bisa menghentikan semua ini, tapi dia sangat penasaran, kekuatan macam apa yang bisa dilepaskan oleh arai batas kota Jiuding yang dikendalikan oleh Su Yi. Su Yi bangkit dari kursi rotan, meregangkan pinggangnya yang malas untuk waktu yang lama, dan berkata, kadang-kadang, sangat tidak nyaman melihat hal-hal baik dimanjakan, kali ini. Aku akan membiarkan kalian buka matamu. Suara itu masih terengah-engah, dan yang lainnya sudah kehabisan udara. Ledakan, ledakan. Sampai sekarang, hantu berwarna darah telah bergegas ke pusat kota Jiuding dengan kapal 1000 harta karun ajaib, dan itu tidak jauh dari Gunung Tianmang tempat keluarga kerajaan Daxia ditempati. Melihat pemandangan ini, para biarawan di kota merasa ngeri, tetapi ide yang sama tidak bisa tidak muncul. Hahaha, ketika saya sampai di Gunung Tianmang, saya harus bertanya kepada Kaisar Daxia secara langsung, bagaimana rasanya? Pemuda berambut ungu dan bermahkota emas itu tertawa, wajahnya penuh arogansi dan publisitas. Wow, kami telah menghabiskan begitu banyak usaha, bagaimana kami bisa membuat satu sama lain tidak bahagia? Jika saya tidak menunjukkan beberapa hal baik untuk menghormati saya harus membuat keributan di Gunung Tianmang. Hantu berwarna darah mendengus dingin. Paman masih mendominasi. Pemuda berambut ungu dan bermahkota emas itu tersenyum kagum. Pada saat ini, ritme aneh terdengar. Saya melihat kehampaan di kejauhan, dan tiba-tiba sebuah kuali besar setinggi 1000 meter tercurah. Itu benar-benar diringkas oleh kekuatan terlarang yang tidak jelas. Ledakan. Begitu Dingfu ini muncul, langit di atas kota Jiuding tiba-tiba dipenuhi dengan bau pembunuhan yang menyesakkan. Semua orang di kota hanya merasakan hawa dingin di tubuh mereka, ngeri, dan jantung berdebar-debar dan ketakutan yang tak terkatakan di hati mereka. Oke. Di depan kuali ilahi di kota, Su Yi dengan santai meletakkan sedikit di kuali ilahi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.